Shalom teman-teman AGF yang saya kasih dalam Kristus. Saya bersyukur bisa membagikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sesuai dengan tema kita adalah menemukan kehendak Allah. Sebelum saya membagikan tema ini, firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Sekarang kami Tuhan adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Dan kemanapun kami pergi Tuhan, kami percaya kami ada dalam kehendak-Mu. Dan Engkau selalu memberikan Tuhan arahan bagi kami. Engkau selalu memberikan petunjuk yang benar bagi kami, karena Engkau adalah juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima pewahyuan yang daripada Engkau. Kami terima hikmat yang daripada Engkau Tuhan, supaya kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman Empowering Youth, saya akan membahas tentang Injil Matius, tentang kelahiran Yesus. Dan saya langsung ke ayat Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi kita tahu di ayat ini, sebelum ayat 20, itu pasti ayat 19. Dan di ayat 19 itu, karena Yusuf seorang yang tulus hati, dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Kita sudah tahu ya cerita ini, bahwa Maria hamil oleh kasih karunia Tuhan, oleh Roh Kudus. Dan wajar Yusuf pada saat itu takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya, karena mereka pun belum berhubungan badan, belum melakukan hubungan suami istri. Dan Yusuf di ayat 19 itu, Yusuf bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Karena pada saat itu ada hukum Taurat yang jika laki-laki dan perempuan sudah bertunangan, dan perempuan ini hamil dengan laki-laki lain, itu ada hukumannya. Dia harus dilempar dengan batu. Dan wajar saja Yusuf takut, karena bahaya sudah terlihat di depan mata oleh Maria. Maria akan menanggung hukuman jika dia menceritakan hal ini kepada orang-orang. Tetapi karena Yusuf baik hati, dia gak menceritakan kepada orang-orang, tapi dia bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Dan di ayat 20 ini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Di sini Tuhan memberikan kejelasan bagi Yusuf. Tuhan memberikan satu klarifikasi bagi Yusuf, bahwa Yusuf jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kita baca ayat seterusnya, Tuhan berkata lewat malaikatnya, supaya nubuat tergenapi dan supaya Yesus lahir di dunia, dia akan menyelamatkan semua orang yang berdosa. Dan kalau kita baca seterusnya sampai di ayat 24, di situ akhirnya Yusuf bangun dan Yusuf percaya. Jadi teman-teman AGF yang saya kasihi, mungkin kita pernah bertanya-tanya di dalam hati kita, atau kita sering bergumul mungkin dengan hal ini. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah aku sudah dalam kehendak Tuhan? Apakah aku sudah dalam rencana Tuhan? Apakah aku sudah dalam jalannya Tuhan? Bagi saya itu wajar bagi kita orang percaya untuk menanyakan sesuatu hal seperti itu. Dan yang saya dapatkan adalah yang dari Tuhan itu jelas, dan yang dari Tuhan itu selalu ada
peneguhan bagi kita, selalu ada konfirmasi bagi kita, selalu ada klarifikasi. Kehendak Tuhan itu enggak kosong dia. Contohlah seperti Tuhan suruh saya, Ray kau ke Medan. Enggak cuma seperti itu, ke Medan terus ya sudah Medan aja, terus kau cari sendiri aja. Kan kerja apa segala macam, sekolah sana kau cari sendiri. Yang penting aku udah tunjukkan Medan. Enggak, Tuhan enggak seperti itu. Saat Tuhan tunjukkan, Ray kau pergi ke Medan, memang enggak langsung di Medan ngapain Tuhan, enggak. Memang ada beberapa proses di situ. Mungkin beberapa hari atau beberapa bulan, kita nggak tahu. Tuhan akan berbicara lagi ke Medan, kau akan pergi ke sini, kau akan ke sini, ke sini. Selalu ada kejelasan dan konfirmasi bagi kita. Jadi kita nggak kosong, bukan nekat. Oh ya Tuhan ke Medan, ayo. Enggak, segala sesuatu juga harus kita uji. Dan kita tahu yang dari Tuhan itu selalu membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Di dalam hati kita akan ada damai. Saat kita pergi jauh pun dari keluarga kita, saat kita mengambil langkah pun bersama Tuhan, itu pasti akan ada damai. Walaupun orang bilang nggak mungkin kita akan pergi ke situ, atau nggak mungkin kita kerja itu, atau nggak mungkin itu jodoh kita. Tapi yang dari Tuhan, saya mau katakan, itu akan membawa damai bagi kita. Kita nggak akan gelisah karena yang dari Tuhan itu jelas. Amin. Jadi untuk yang banyak juga yang jomblo-jomblo jadi Agif. Untuk yang jomblo-jomblo, saat bergumul dengan Tuhan yang mana ya yang menjadi jodohku, ingat yang dari Tuhan itu akan membawa damai bagi kita. Yang pertama akan membawa damai, yang dari Tuhan itu jelas, dan yang dari Tuhan itu akan memberikan kita suatu konfirmasi, akan selalu meneguhkan kita bahwa itu benar dari Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak muda, khususnya yang jomblo-jomblo, saat mencari jodoh, pilihlah yang dari Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Karena apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu adalah rancangan yang membawa kita ke dalam damai sejahtera. Bukan kehendak kita, tapi kehendaknya Tuhan. Udah lari di jodoh ya. Padahal aku gak kepikir sampai ke situ. Oke, selanjutnya yang dari Tuhan itu kita bisa lihat di aspek mana kita peka akan suara Tuhan. Contoh, kalau aku lebih peka kalau aku lagi baca firman, terus merenungkan, baca buku. Lebih sering sih dibaca firman, merenungkan firman, tiba-tiba ada pewahyuan. Aku peka lewat membaca firman. Dan ini bukan suatu cara untuk kalian harus baca firman semua, enggak. Kita masing-masing ada cara, kita masing-masing ada cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin aku lewat firman, tapi bisa juga Roh Kudus bisa pakai seseorang berbicara lewat aku. Contoh, pakai pemimpin-pemimpin kita berbicara. Dan saat aku peka, oh ini dari Tuhan memang. Karena perkataan kalau yang dari Tuhan itu, yang seperti aku bilang tadi, akan membawa damai, dan itu jelas, dan itu ada konfirmasi dan klarifikasi. Jadi Tuhan bisa berbicara bagi kita dengan beribu-ribu cara. Tapi ada satu aspek di mana kita lebih peka mendengar suara Tuhan. Contohlah di rumah, saat aku panggil Ria, istriku, pasti ada nama kalau orang kami bilang nama sayang ya. Contoh aku panggil ya, dia udah tahu itu, oh ini Ray yang panggil. Kalau yang lain kan kalau panggil Kak Ri, kalau aku iya, oh dia udah tahu ini. Kalau nggak iya, pasti
ayang, yayang. Jadi kayak gitulah contohnya kayak gitu. Jadi kita ada, Tuhan selalu menaruh ada satu aspek yang dia berbicara dengan kita dan kita peka di situ. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya memang dibaca Alkitab, saya bisa kayak mendapatkan satu pewahyuan yang dahsyat dari Tuhan. Bisa juga lewat pemimpin, bisa juga lewat, tapi ada aspek-aspek yang kita lebih peka. Saya nggak tahu dengan teman-teman, mungkin lewat baca buku pun bisa, lewat drama Korea pun bisa, lewat TikTok pun bisa. Tapi kembali lagi, itu setiap orang berbeda-beda hubungannya dengan Tuhan. Jadi kembali lagi ke poin yang tadi adalah semua yang dari Tuhan itu jelas, semua yang dari Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, semua yang dari Tuhan itu ada konfirmasi, dan semua yang dari Tuhan ada klarifikasi. Jadi saat kita merasa kita nggak masuk dalam rencana Tuhan, kita jauh berada dalam kehendak Tuhan, ingat, kembali yang dari Tuhan itu jelas. Dan kita percaya semua bahwa kita sudah ada dalam kehendak Tuhan. Yang kehendak Tuhan adalah membawa damai bagi kita. Dan kita tahu bahwa setiap hari Tuhan selalu memberikan konfirmasinya bagi kita. Lewat apa? Lewat Dia memberkati kita, lewat Dia mengasihi kita, lewat Dia mencintai kita. Dan mungkin firman ini hanya singkat, tapi saya percaya mungkin ada yang dari kita mulai memasuki hal-hal yang mustahil. Ingat kembali, tanya Tuhan. Tuhan, kita bisa minta, Tuhan, aku butuh kejelasan, aku butuh kedamaian, aku butuh konfirmasi, aku butuh klarifikasi. Karena yang dari Tuhan itu enggak kosong. Yang dari Tuhan itu membuat kita itu bersemangat. Yang dari Tuhan itu membuat kita itu ada damai. Jadi mungkin ini kebenaran firman yang saya bisa bagikan. Ingat, yang muda-muda, tanya Tuhan yang jelas, yang membawa damai, yang memberikan konfirmasi dan memberikan klarifikasi. Terima kasih. Shalom.